Assalamualaikum rekan-rekan semua. Kami dari Teknik Informatika 2024 kelas B kelompok 7 akan mempresentasikan sekaligus mendemokan aplikasi yang telah kita buat yang berjudul Administrasi RW. Nah, sebelum lanjut saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 7. Yang pertama ada Andika Pamungkas, yang kedua Felix Iqbal Wahyudi, yang ketiga Harvin Taufik, yang keempat Kenneth Beniawara. Selanjutnya ada latar belakang. Pengelolaan iuran warga penting bagi operasional RT, akan tetapi pencatatan manual masih banyak digunakan dan rentan kesalahan. Di RT 7 RW 22, metode ini menyebabkan risiko kehilangan data dan keterlambatan pelaporan. Solusinya yaitu diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan iuran warga di RT 07 RW 22 adalah: yang pertama ada apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan iuran menggunakan metode manual. Yang kedua ada fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi untuk mendukung kebutuhan bendahara RT. Yang ketiga ada bagaimana implementasi teknologi dapat membantu peningkatan akurasi dan kemudahan dalam pelaporan keuangan RT. Selanjutnya adalah tujuan memperoleh data untuk pengembangan aplikasi yang mendukung kinerja bendahara RT, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan iuran warga menggunakan metode manual, merancang sistem administrasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, menyediakan solusi teknologi agar keuangan RT lebih sistematis dan mudah diakses. Selanjutnya ada manfaat, mempermudah bendahara RT dalam mencatat dan pengelolaan uang, mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan data dalam pencatatan manual, meningkatkan transparansi sehingga warga dapat lebih mudah mengakses informasi keuangan, mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung pengelolaan keuangan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah hasil wawancara kami kepada narasumber, yaitu Bapak Yohanes Hari Cahyono selaku bendahara RT, yaitu memperoleh data untuk pengembangan aplikasi yang mendukung kinerja bendahara RT, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan iuran warga menggunakan metode manual, merancang sistem administrasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, menyediakan solusi teknologi agar si keuangan RT itu lebih sistematis dan mudah diakses. Selanjutnya adalah landasan teori. Algoritma merupakan sekumpulan langkah atau prosedur yang tersusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu ada juga Java, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan pada tahun 1995, bersifat multi-platform, berorientasi objek, dan kini dikelola oleh Oracle Corporation. Lalu ada NetBeans, NetIDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Java. Lalu ada flowchart, adalah representasi grafis dari suatu algoritma atau proses yang menunjukkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk diagram. Selanjutnya ada pseudocode atau representasi dari suatu algoritma menggunakan bentuk yang menyerupai kode pemrograman tetapi ditulis dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Lalu ada OOP, salah satu paradigma pemrograman yang memungkinkan pengembang untuk memodelkan dunia nyata dengan objek yang saling berinteraksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selamat siang semuanya, saya Kenneth Beniawara dari kelompok 7 ingin mempresentasikan flowchart dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu administrasi RW. Seperti biasa, untuk flowchart akan dimulai dengan program mulai. Di sini ada deklarasi variabel berupa nama, alamat, kontak, status pembayaran, tanggal, deskripsi, debit, kredit, dan juga saldo.
Setelah itu ketika kita masuk ke dalam aplikasinya, kita akan disuruh untuk memasukkan input jumlah log transaksi. Jadi log transaksi ini log transaksi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa menginputkan berapa jumlah log transaksi yang akan kita lihat. Si log transaksinya ini isinya ada tanggal, kegiatan, debit, kredit, dan juga saldo. Setelah itu kita akan langsung dialihkan ke menu login atau keluar. Jika kita memilih menu login, maka user akan disuruh untuk memasukkan username dan juga password. Setelah memasukkan, database akan memeriksanya dan diproses untuk mendapatkan hasilnya. Jika hasilnya itu yes, maka user akan langsung dialihkan ke pilihan menu-menu yang ada di aplikasi kita. Jika hasilnya itu no, maka user akan mendapatkan output login gagal, periksa username dan password Anda. Setelah itu user akan dialihkan kembali ke username dan password. Jika kita memilih nomor 2, maka kita akan mendapatkan sebuah output yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi ini dan program pun selesai. Jika pilihannya tidak ada, maka pilihan tersebut tidak valid. Lanjut ke pilihan menu. Ada 3 jenis pilihan menu yaitu iuran, agenda kegiatan, dan juga sistem. Untuk yang pertama adalah iuran. Iuran itu terdiri dari tampilan data warga, tambah data warga, dan juga hapus atau ubah status warga. Untuk yang pertama yaitu tampilkan data warga. Untuk di pilihan nomor 1 ini, kita bisa melihat data-data warga yang sudah terdaftar di dalam aplikasi kami yaitu administrasi RW. Jika nama warganya itu sudah terdaftar, maka akan ada nama warganya, alamat, kontak, dan juga status pembayarannya. Tetapi jika nama warganya itu belum terdaftar, maka outputnya berupa belum ada warga yang terdaftar. Setelah itu kita akan dialihkan kembali ke menu awal jika kita sudah melihat data warganya. Masih di menu iuran, kita akan lanjut ke nomor 2 atau case 2 yaitu adalah menambahkan data warganya. Di sini untuk menambahkan data warga kita bisa menginput nama warga, alamat, dan juga kontak. Lalu akan dibuat sebuah 2 kondisi, di mana kondisi pertama adalah nama warga. Jika nama warganya itu sudah ada, maka outputnya gagal, warga dengan nama tersebut sudah terdaftar. Tetapi jika nama warga tersebut baru didaftarkan, maka warga berhasil didaftarkan dan langsung dialihkan ke menu awal lagi, yaitu pilihan menu yang di awal ini. Selanjutnya untuk case 3 yaitu menghapus dan juga mengubah status dari warga. Di case 3 ini kita disuruh untuk menginput nama warga, dan nama warga ya ini di outputnya ini kita bisa langsung melihat nama warganya. Jika nama warga yang kita ingin hapus atau ubah statusnya itu lupa nama lengkapnya, kita bisa menggunakan nama inisialnya dan nanti akan diberikan beberapa pilihan berupa nama-nama warga yang dituju. Kita bisa menginputnya berupa angka, dan ketika sudah maka outputnya adalah memilih daftar warga. Setelah itu kita akan dikasih 2 opsi, yaitu yang pertama adalah menghapus data warga dan yang kedua adalah memperbaharui status pembayarannya. Di sini jika kita memilih opsi 1 yaitu menghapus data warga, maka data warga terhapus dan kita akan kembali ke menu awalnya lagi. Tetapi jika kita memilih menu 2 yaitu memperbaharui status pembayaran, maka kita akan diberikan lagi sebuah pilihan yaitu lunas ataupun belum lunas. Jika lunas, maka outputnya pembayaran lunas, statusnya sama dengan lunas, saldo menambah 25.000 tercatat di log transaksi. Jika belum lunas, maka outputnya status pembayaran tetap belum lunas. Setelah selesai melakukan hapus data warga ataupun mengubah status pembayaran, kita kembali ke menu awalnya. Setelah itu kita lanjut ke agenda kegiatan, yaitu
berupa tambah kegiatan maupun log kegiatan. Di sini yang di nomor 4 atau case 4, untuk kita menambah kegiatan, kita perlu menginputkan deskripsi, debit, kredit, dan di sini pun ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu berupa saldonya harus kurang dari kredit dan saldonya harus lebih atau sama dengan nominal. Jika berhasil, maka outputnya adalah transaksi berhasil ditambahkan saldo RW saat ini RP yang kita masukkan tadi. Tapi jika ternyata kurang, maka outputnya adalah gagal mencatat transaksi, saldo tidak mencukupi. Setelah selesai, kita kembali ke menu awalnya, masih di bagian agenda dan kegiatan, yaitu case 5 adalah log kegiatan. Di sini kita jika ingin kita melihat log transaksi apa saja yang sudah kita buat, maka kita bisa memilih nomor 5 ini. Kita bisa input jumlah log transaksi yang kita ingin lihat, sama seperti di awal tadi. Outputnya juga sama, berupa tanggal, kegiatan, debit, kredit, hingga saldo. Setelah kita selesai melihat, maka kita akan dialihkan kembali ke menu awal, lanjut ke bagian terakhir yaitu sistem, yang terdiri dari simpan perubahan serta kegiatan, yaitu berupa PDF, reset status, dan juga menu keluar. Untuk yang simpan perubahan ini, jadi ketika kita ingin menyimpan semua perubahan data berupa nama warga, log transaksi, log kegiatan, maupun status pembayaran warga, kita bisa memilih pilihan yang nomor 6 ini untuk menyimpan semua data-data yang telah kita masukkan ke aplikasi administrasi RW ini. Di sini ada data perubahan. Jika data perubahannya memang ada yang ingin diubah, maka printnya perubahan berhasil disimpan ke file. Tapi jika tidak ada sama sekali perubahan, maka outputnya jika tidak ada perubahan, tidak ada yang disimpan. Kembali ke menu awal, yaitu cetak kegiatan. Di sini cetak kegiatannya itu berupa file PDF. Untuk mencetak sebuah file, kita disuruh menginput yang namanya bulan dan juga tahun. Setelah itu komputer akan memeriksa data log transaksi kita di dalam file administrasi RW-nya. Lalu jika datanya itu tersedia, maka PDF-nya itu berhasil dibuat dan bisa dilihat di file aplikasi administrasi RW-nya. Tetapi jika datanya itu tidak tersedia, maka outputnya tidak ada transaksi pada bulan tersebut. Setelah selesai, kita kembali lagi ke menu awal. Setelah itu, di sini yang nomor 8 ada reset status. Jadi reset status ini dia fungsinya ketika kita sudah memasuki bulan awal atau bulan baru, kita akan mereset semua status pembayaran warga yang tadinya lunas menjadi tidak lunas. Dan reset status ini bersifat untuk semuanya, jadi tidak perlu satu persatu diubah menjadi belum lunas, tetapi cukup dengan mengklik nomor 8 ini, yaitu reset status, semua data warganya akan diperbaharui menjadi belum lunas. Kembali lagi ke menu awal, dan yang terakhir adalah nomor 9, yaitu keluar, menu untuk keluar dari aplikasi. Jika kita sudah selesai menggunakan aplikasi, setelah kita menginput data warga, log transaksi, mengubah status pembayaran ataupun menghapus data warga, kita bisa keluar dari aplikasi, di mana outputnya adalah terima kasih telah menggunakan aplikasi kami, lalu program pun selesai. Sekian dari saya yang menjelaskan flowchart tentang aplikasi administrasi RW yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih. Oke rekan-rekan semua, izinkan saya melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan pseudocode yang telah kami kembangkan untuk aplikasi yang telah kami rancang. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan sedikit apa pengertian itu pseudocode. Pseudocode adalah representasi dari suatu algoritma menggunakan bentuk yang menyerupai kode pemrograman, tetapi ditulis dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia itu sendiri, ataupun kita bisa sebut dengan user.
Oke, kita masuk kepada metode kuat yang telah kami kembangkan sebelumnya. Maka akan dimulai dengan memulai program. Setelah memulai program, user akan ditampilkan dengan memasukkan jumlah riwayat transaksi yang ingin dilihat. Program meminta untuk user menginput ataupun masukkan jumlah riwayat yang ingin ditampilkan. Maka program akan menampilkan dari jumlah ataupun angka yang dimasukkan oleh user tersebut. Setelah memasukkan angka yang ditampilkan, maka program akan menampilkan dengan sesuai yang jumlah user minta. Setelah itu akan masuk untuk menu utama. Menu utama ini kami buat untuk user khusus untuk bendahara RT. Untuk memasuki menu utama, tentunya kami membuat fitur login. Pada fitur login ini ataupun tampilan login, maka user diminta untuk memasukkan username dan juga masukkan password. Kami mengintegrasi dari username dan juga password dengan kata admin. Jika user memasukkan dengan benar, maka akan ditampilkan login berhasil dan juga selamat datang pada user. Jika memasukkan dengan username atau password yang salah, maka program akan menampilkan login gagal, username ataupun password salah. Silakan coba lagi. Di sini akan terulang kembali kepada tampilan untuk masukkan username maupun password. Jika user bisa memasukkan password dan username dengan benar, maka akan ditampilkan beberapa dari menu utama. Yang pertama ataupun case pertama untuk menampilkan data warga dari database. Jika user memiliki case satu ini, maka akan ditampilkan data warga yang dipanggil dari database. Hal ini termasuk pada tampilan seperti nama warga, alamat warga, dari kontak warga, dan juga status pembayaran pada warga. Maka setelah itu, program akan kembali ke menu utama. Kita lanjutkan untuk case kedua. Case kedua ini bisa untuk memasukkan data warga ataupun untuk memasukkan data warga baru. Program akan meminta untuk user memasukkan nama, alamat, dan juga kontak dari warga tersebut. Apabila warga yang dimasukkan sudah terdaftar, maka program akan menampilkan warga dengan nama tersebut sudah terdaftar dan gagal untuk menambahkan warga. Apabila warga yang ditambahkan belum terdaftar, maka program akan menampilkan warga berhasil ditambahkan. Dan program akan kembali ke menu utama. Lalu, pada pilihan case 3, di sini kita akan bisa merubah status pembayaran warga dan juga bisa menghapus data warga. Yang diminta pertama untuk program yaitu untuk menginput nama data warga tersebut. Maka program akan mencari dengan nama warga yang cocok. Jika tidak ada warga yang cocok, maka ataupun program akan menampilkan tidak ada warga yang cocok. Jika ada warga yang cocok, program akan menampilkan satu ataupun lebih nama panjang dari hasil pencarian yang mirip dengan kita cari. Lalu, user akan diminta untuk memilih warga yang akan diproses. Pada warga tersebut yang ditampilkan terdapat nomor di pinggir namanya. Maka user diminta untuk memasukkan nomor yang sesuai dengan nama warga yang dicari. Jika kita sudah memilih nama warga yang dicari atau kita sudah menemukannya, maka program akan menampilkan dua opsi, yaitu menghapus maupun memperbarui status. Jika kita memilih opsi 1 ataupun menghapus, maka program akan menghapus nama yang terpilih di database dan juga menampilkan warga telah dihapus. Jika memilih opsi kedua, yaitu merubah status pembayaran, maka program akan memperbaharui status pembayaran tersebut dan juga menampilkan apakah pembayaran sudah lunas
dan user diminta untuk menginput true ataupun false. True ini sudah lunas dan false adalah belum lunas. Jika user memasukkan true, maka dengan nama warga yang terpilih seterusnya akan berubah menjadi lunas dan juga penambahan saldo sebesar 25.000. Dan program akan menampilkan transaksi baru telah ditambahkan, status pembayaran telah diperbaharui, dan juga transaksi pembayaran sebesar Rp25.000 dicatat dan dimasukkan pada warga. Lalu akan kembali kepada menu utama. Kita lanjutkan ke case selanjutnya, yaitu case ketiga untuk memasukkan data kegiatan. Di sini user akan diminta untuk menampilkan atau meminta memasukkan pada deskripsi kegiatan maupun nama kegiatannya. Setelah itu user diminta juga untuk memasukkan nominal debit. Nominal debit ini adalah uang yang didapatkan pada acara tersebut atau kegiatan tersebut. Lalu user akan diminta memasukkan nama kredit ataupun bisa dibilang pengeluaran pada kegiatan tersebut. Di sini program akan memvalidasi nominal yang dimasukkan. Jika nominal debit kurang dari nominal yang dikeluarkan, maka program akan menampilkan gagal menambahkan transaksi karena nominal tidak boleh negatif. Namun, jika pengeluaran masih dapat ditampungi oleh uang kas ataupun uang sebelumnya, maka program akan menyimpan transaksi ke database dan juga menambahkan ke database dengan deskripsi, tanggal, nama kegiatan, debit, kredit, dan juga saldo. Lalu kita masuk kepada case selanjutnya. Di sini pada pilihan utama terdapat pilihan untuk menampilkan riwayat. Hal ini tidak beda jauh dengan tampilan pertama pada aplikasi, sama-sama menampilkan riwayat. Maka yang di tampilan pertama adalah user diminta untuk memasukkan berapa riwayat transaksi yang ingin dilihat, maka program akan validasi nomor yang dimasukkan. Jika tidak ada riwayat yang dimasukkan, maka tampilan akan menjadi jumlah riwayat harus lebih dari 0. Jika memasukkan lebih dari angka 0, maka program akan mencari pada database yaitu jumlah riwayat transaksi. Maka program akan menampilkan beberapa dari jumlah yang kita masukkan sebelumnya. Hal ini ditampilkan seperti transaksi, tanggalnya, lalu kegiatannya, lalu transaksi debit, transaksi kredit, dan juga transaksi saldo. Setelah ditampilkan, akan kembali ke menu utama. Setelah melakukan banyak perubahan ataupun penambahan pada data, maka terdapat case untuk menyimpan log transaksi baru. Apabila melakukan perubahan pada database, namun user sudah mengeluarkan pada aplikasi atau keluar aplikasi, maka database tidak akan tersimpan. Maka disiapkan ataupun ditambahkan fitur menyimpan log transaksi. Jika user memilih pada bagian ini, maka program akan menyimpan log transaksi baru dan mengambil data-data yang sudah dirubah dan juga masukkan pada data transaksi. Data transaksi yang disimpan tidak beda jauh dengan data-data sebelumnya yang memasuki dengan tanggal transaksi, kegiatan, debit, kredit, dan juga saldo. Jika semua sudah dilakukan oleh program, maka program akan menampilkan transaksi berhasil disimpan. Jika sudah tersimpan, maka akan ditampilkan lagi kepada menu utama. Lalu, pada case ketujuh ini, user diberi akses untuk membuat PDF pada laporan per bulannya. Maka user akan diminta untuk menginput bulan dan juga tahun yang akan user jadikan laporan berbentuk PDF. Apabila dalam bentuk formatnya tidak sesuai dengan yang kami tentukan, maka program akan menampilkan format salah dan juga diminta untuk masukkan dalam format yang sesuai. Jika format yang dimasukkan sudah benar, maka program ataupun komputer akan mengambil data transaksi sesuai dengan bulan dan juga tahun yang dimasukkan. Maka program akan memulai prosesnya. Jika ada terdapat transaksi yang kosong, maka
program akan menampilkan tidak ada transaksi pada bulan yang dipilih oleh user. Jika ada, maka program akan terus melanjutkan pada pembuatan PDF sesuai dengan database yang telah diproses pada program. Lalu program akan menuliskan dari data transaksi dan juga laporan-laporan sebelumnya yang berbentuk tanggal transaksi, hujatan transaksi, debit, kredit, dan juga saldo. Jika semua sudah dibuat oleh program, maka PDF akan tersimpan sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan pada program yang kami buat. Program akan ditampilkan dengan nama transaksi dan juga file. Untuk pilihan terakhir pada menu utama, di sini kami memberikan fitur yaitu mereset data warga. Di sini berguna untuk apabila perubahan bulan ataupun perubahan pada pengambilan data, maka kami menyediakan fitur untuk mereset, untuk mengubah semua pembayaran dari fitur ataupun simbol lunas yang ditujukan pada program, maka dirubah informasinya menjadi belum lunas. Di sini, program akan mengambil daftar nama warga di database, lalu memproses dengan mereset status pembayaran yang sebelumnya lunas menjadi belum lunas. Jika sudah dilakukan oleh program, maka akan ditampilkan semua status pembayaran telah diperbarui menjadi belum lunas. Setelah semuanya, kami menyediakan untuk case terakhir adalah keluar. Di sini, program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi kami, dan juga program akan menghentikan programnya sendiri dan keluar dari aplikasi. Segitu saja pengembangan ataupun penampilan pseudocode dari saya. Akan dilanjutkan penerangan ataupun presentasi mengenai alur program oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Harvin Taufik. Di sini, di kelompok ini saya kebagian tugas untuk menjelaskan hasil dari codingan kami atau demo program ya. Sebelumnya saya build dulu projectnya, lalu saya coba run. Oke. Untuk tampilan awalnya bisa dilihat bahwa kita disuruh untuk menampilkan jumlah riwayat yang ingin ditampilkan. Misalkan ketika user menginputkan 7, maka dia akan menampilkan 7 baris dari riwayat transaksi yang terbaru di database ya. Dan ini saya buat debitnya berwarna hijau karena dia penambahan, kredit dia warna merah karena dia pengurangan, dan saldonya warna hitam untuk jumlah yang netral. Dan untuk kegiatan ini bisa lihat untuk yang Harvin ini dia beda ya, karena ini saya buat karena ketika ada deskripsi yang lebih dari 30 karakter maka akan dipersingkat karena bisa merusak tampilan CLI-nya ini dan juga agar lebih efektif saja. Namun untuk hasil di database-nya itu dia akan tetap berjumlah sesuai. Jika tidak salah ini tuh Harvin Taufik membayar iuran bulan ini. Jadi di database-nya akan tetap Harvin Taufik membayar iuran bulan ini, namun ketika ditampilkan atau di output sini dia akan diperingkas saja untuk menghindari tampilan merusak tampilan. Itu login admin. Di sini fitur login ini tidak ada penambahan atau pengurangan user karena ketika kami berbicara dengan narasumber bahwa yang mengelola ini tuh hanya berjumlah 3 orang saja, yaitu ketua RT, bendahara, dan sekretaris. Maka dari itu tidak ada harus dibuatkan fitur registrasi ataupun hapus user ya, jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan untuk usernya. Dan untuk fitur login ini sebenarnya saya buatkan untuk konsol yang di luar ya. Untuk CMD ini tuh jika kita menginputkan password maka dia akan menampilkan karakter bintang, tidak menjadi admin seperti ini karena fitur itu berjalan hanya di luar konsol netbin ya. Jadi karena saya menggunakan konsol netbin maka fitur ini tidak berjalan. Dan juga kita menambahkan satu lagi untuk keamanannya, yaitu encrypt password. Jadi di database-nya sudah kita encrypt menggunakan library dari JBeencrypt ya. Huruf admin ini sudah kita encrypt menggunakan JBeencrypt. Di database hasilnya tidak akan menjadi admin namun enkripsi. Untuk fitur pertama, tampilkan daftar warga seperti ini saja.
kita menggunakan string untuk alamat, kontak juga kita menggunakan string, dan status pembayaran menggunakan boolean belum lunas. Untuk belum lunas kita buat warna merah ya, agar lebih gampang mendeteknya user ya. Oke, kita coba untuk fitur yang kedua, tambah data warga, nama warga, lalu alamat. Untuk alamat saya buat sama ya, seperti ini. Karena masih satu RT mungkin hanya berbeda nomor saja. Untuk kontaknya, karena dia string jadi bisa menambahkan strip ya. Warga biasa ditambahkan, kita cek lagi ya. User baru berada di sini karena saya menggunakan fitur short dari sesuai update-nya dari A sampai Z, jadi agak lebih memudahkan user. Untuk fitur selanjutnya dihapus atau ubah status. Di sini memasukkan nama warga. Nah, saya jelaskan dulu kenapa kita buat seperti ini. Karena pada awalnya fitur hapus dan ubah status ini dipisah, tapi kita rubah dijadikan satu karena ingin memudahkan user. Karena kan untuk nama ini seperti ini, memungkinkan ada nama-nama yang sama, dan agar memudahkan user dibuatkan fitur search yang mengandung karakter sesuai inputnya. Misalkan saya menginputkan HA, maka fitur search akan menampilkan nama-nama warga yang mengandung karakter HA. Seperti ini, Hanhan, Harvin, Muhammad Tajudin, dia ada karakter H di sini. Lalu di sini Rohani, dia mengandung HA-nya di sini. Yohanes Harinya mengandung HA-nya di sini. Jadi semua nama warga yang mengandung karakter H dan A maksud saya, dia akan ditampilkan. Saya milih satu dan kita coba dulu untuk fitur hapus warganya. Andika Aditya telah terhapus, kita coba kembali. Sini sudah tidak ada nama Andika Aditya. Artinya fitur berjalan dengan normal. Kita coba untuk ubah status ya. Kita masukkan kembali mungkin Pak. Nah, karena PA hanya ada di Fahmi Diman, maka dia hanya menampilkan satu. Kita coba Fahmi Diman. Kita coba untuk perbarui status. Di sini saya belum merubah ini menjadi lunas atau belum lunas ya. Masih true or false, masih bawaan. Kita coba untuk true. Nah, ketika pembayaran lunas, maka sistem akan langsung otomatis menambahkan 25.000 di saldo dan dicatat untuk Fahmi Diman. Seperti yang kita lihat tadi di awal ya. Kita coba tampilkan data warga dulu ya. Kita coba untuk melihat statusnya apakah sudah berubah. Di sini Fahmi Diman sudah berubah menjadi lunas berwarna hijau. Dan kita coba untuk log kegiatan. Kita coba tadi yang terbaru ya, hanya satu saja. Nah, di sini sudah otomatis tercatat. Dia menambahkan 25.000 di debit dan kreditnya 0, lalu saldonya otomatis diperbarui. Seperti itu untuk fitur ini. Lalu kita coba untuk fitur tambah kegiatan atau di sini. Sini meminta deskripsinya mungkin background loyong. Kemudian debitnya 0. Untuk kreditnya mungkin gotong royong memerlukan 100.000 ya untuk konsumsi. Transaksi baru telah ditambahkan. Kita pilih lagi jumlah riwayatnya 5. Nah, di sini bisa dilihat ada saldo otomatis berkurang ya, karena kita kan gotong royong itu budgetnya keluar kredit, jadi dia berkurang 100.000. Fitur berjalan dengan normal untuk tambah kegiatan dan juga log kegiatan. Kita lompat untuk simpan perubahan. Nah, di sini saya tidak membuat agar log transaksi lalu hapus dan ubah status ini otomatis langsung disimpan, karena takutnya ada mungkin kesalahan input dari user atau kesalahan apapun. Jadi ketika user ingin mengakhiri sesi
menggunakan program ini, dia harus menginputkan angka 6 terlebih dahulu atau menggunakan fitur simpan perubahan. Nah, di sini ada menyimpan transaksi baru, bahwa tandanya semua data sudah diperbarui, sudah dimasukkan ke dalam database yang berupa plain text ya, atau .txt. Kita coba untuk fitur reset status. Untuk memastikan, kita coba lebih dahulu ini masih ada fit yang lunas, lalu kita coba reset status, dan sistem akan memeriksa nama warga yang masih lunas agar dirubah menjadi belum lunas. Sekarang kita lihat kembali. Nah, ini menjadi belum lunas. Fahmi Diman menjadi belum lunas. Kenapa saya buat jadi tombol biasa aja? Karena awalnya kita ingin menggunakan fitur otomatis di tanggal 2. Namun jika dipikir lagi bahwa user tidak akan menggunakan aplikasi ini setiap hari, kemungkinan atau mungkin dia lupa input di tanggal 2-nya, jadinya kita buat tanggal ini di fitur sini saja, jadi harus dipilih. Lalu ada fitur cetak kegiatan. Untuk fitur cetak kegiatan ini diminta dibuat per bulan, maka kita buat jadi seperti ini. User harus menginputkan bulan dan tahunnya. Saya bulan kedua tahun 2025. Maka PDF sudah berhasil dibuat dan akan berada di folder project. Saya akan coba tampilkan terlebih. Di sini bisa dilihat bahwa dua data yang tadi saya tambahkan atau saya modifikasi sudah tertambahkan di sini ya. Ada Fahmi Diman membayar iuran bulanan dan juga gotong royong sudah tersimpan otomatis, karena bisa dilihat karena ya fitur PDF ini hanya mengekspor data yang ada di sini ke PDF. Lalu untuk usernya ya bisa dilihat bahwa tadi kita menggunakan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita menggunakan fitur library dari JBCrypt ya. Jadi untuk passwordnya sudah dienkripsi. Lalu ini dari daftar warga. Untuk database-nya sih seperti itu. Mungkin cukup sekiannya dari saya. Itulah presentasi sekaligus demo aplikasi yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan boleh sekali rekan-rekan sekalian memberikan saran, kritik, dan penilaian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.